Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Hilma Ayuni, kelas 2C, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Islam dengan dosen pengampu mata kuliah adalah Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, di sini saya akan melakukan review buku milik Bapak Agus Hermawan, SPDI MA dengan judul Psikologi Islam, jumlah halaman lebih dari 134 halaman, penulis Bapak Agus Hermawan, SPDI MA dengan editor Ali Mukti Eshum, lalu diterbitkan oleh penerbit Pustaka Ilmu di Bantul, Yogyakarta. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai apa saja yang dimuat untuk 6 bab pertama dalam buku ini. Nah, pada bab pertama mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam, yang mana pembahasannya menyangkut mengenai 6 subbab. Di antaranya adalah yang pertama, konsep lama pembicaraan mengenai manusia. Lalu ada manusia dalam pembicaraan filosofis, manusia menurut pandangan Islam, manusia menurut pandangan psikologis, dan 5. Persamaan serta perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, dan yang terakhir mengenai fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Nah, pada bab 2 akan membahas mengenai pengertian psikologi Islam, objek kajian dan ruang lingkupnya, yang mana memuat beberapa hal. Pertama, pengertian psikologi Islam. Kedua, objek kajian psikologi Islam. Yang ketiga, mengenai perkembangan psikologi Islam. Yang keempat adalah ruang lingkup psikologi Islam. Yang kelima, latar belakang lahirnya psikologi Islam. Yang enam atau yang terakhir adalah peluang dan hambatan dalam psikologi Islam. Selanjutnya, pada bab 3 hanya membahas mengenai 2 hal saja. Yang pertama adalah mengenai persamaan psikologi Barat dengan psikologi Islam, dan yang kedua adalah mengenai perbedaan antara psikologi Barat dengan psikologi Islam. Lalu pada bab 4 membahas mengenai metode dan pendekatan dalam Islam. Di sini juga hanya memuat 2 pokok bahasan saja. Yang pertama adalah macam-macam metode psikologi Islam, dan yang kedua adalah macam-macam pendekatan di dalam Islam. Nah, selanjutnya pada bab yang kelima adalah membahas mengenai nafs atau jiwa dalam perspektif Islam. Nah, di sini dibahas mengenai jiwa itu ada 5 subbagian. Yang pertama, mengenai pengertian jiwa, yang dimaksud di sini adalah apa itu jiwa, lalu ada konsep penyusunan jiwa. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan yang ada dalam jiwa. Yang keempat, fungsi jiwa bagi manusia. Lalu yang kelima adalah cara bagaimana agar jiwa itu tetap sehat dan baik. Nah, yang terakhir ada pada bab 6, bab terakhir yang akan saya bahas dalam video ini. Nah, pada bab 6 ini membahas mengenai kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Di sini memuat kurang lebih ada 4 subbagian. Yang pertama, pengertian kepribadian. Yang kedua, bentuk dan tipe kepribadian dalam Al-Quran. Lalu ada fluktuasi jiwa manusia. Dan yang keempat adalah fitrah manusia dalam Islam. Nah, dalam suatu buku tentu ia memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari buku ini adalah banyaknya subbab yang amat sangat dibutuhkan untuk materi bagi prodi psikologi Islam, yang mana isinya selalu memuat hal-hal yang penting dan begitu lengkap. Jadi, isinya dapat dijadikan untuk acuan dalam pembelajaran serta dijadikan sebagai daftar pustaka untuk pembuatan suatu makalah atau karya tulis. Kekurangan dari buku ini hanyalah ada beberapa bagian dalam buku ini yang kalimatnya sedikit rumit sehingga sulit untuk dipahami bagi pembacanya apabila tidak dilakukan pembacaan yang berulang-ulang dan dipahami dengan baik.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.